Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda sahabat Bila semuanya, teman-teman solihah, selamat siang semua. Ini kira-kira jam 11 lewatan lah ya. Ini kita lagi mau perjalanan, mau menuju ke rumah mamah. Ini insya Allah mau bersilaturahmi. Ya, mari kita meluncur nanti ke Pulau Gebang dan dilanjut lagi nanti insya Allah ke Cibitung ke rumah kakak ya. Kita lihat nih perjalanan seperti ini siang hari ini. Tapi masih padat juga sih. Walaupun udah siang tetap ada aktivitas ya. Nah, seperti ini. Ya, kita biasa berbagi cerita ya bunda, sahabat-sahabat Bila semuanya. Mungkin saya sedang ya, mudah-mudahan bisa diambil hikmah ya apa yang saya alami, ini kisah nyatanya. Maksudnya kadang-kadang kita mungkin ada persamaan ngalamin juga gitu, cuma ibaratnya apa sih maksudnya, gimana sih gitu. Kalau saya sih selalu ngambil hikmahnya ya, pokoknya Allah tuh baik banget, sayang banget sama kita, ini kayak gitu sih sahabat ya. Semoga juga pada sahabat bunda-bunda solihah, teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dalam keadaan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, walaupun sudah siang, apapun yang kita lakukan hari ini dan sesudahnya karena Allah lillahi taala, bila ada pahalanya kita persembahkan buat kedua orang tua kita yang masih tetap wafat, yang beraktivitas selalu dalam perlindungan pertolongan Allah, dalam kemudahan Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi amal soleh, menjadi bekal ke yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Qabul. Ya, jadi kisahnya ya tentang Allah Maha Sayang itu ya. Jadi saya mau cerita bahwa adik saya waktu itu sakit. Sakit itu udah lumayan ya, pokoknya berkali-kali lah ke klinik gitu ya maksudnya, tapi tetap aja nggak cocok gitu. Sakit itu mungkin iritasi ini ya sebenarnya sih, iritasi usus lah gitulah. Sebenarnya udah ada lambung juga gitu, ada penyakit yang lain gitu, jadi perutnya tuh mules gitu. Walaupun udah kemana aja tetap aja, dan agak susah BAB ya sahabat bunda-bunda solihah. Kayak BAB-nya tuh dikasih perangsang tapi mules di dalam nggak keluar gitu. Jadi dibawa kemana tetap aja seperti itu, diperiksa, dikasih obat, pulang lagi ya begitu, tetap begitu lagi gitu lagi, dan sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit ya. Dan itu juga sempat pulang juga, tapi akhirnya insya Allah ini berlanjut, mudah-mudahan dalam kemudahan pertolongan Allah. Nah, waktu itu karena keadaannya udah lemah, tapi kalau di rumah sakit, maaf kalau pakai BPJS itu agak susah ya, maksudnya memang kalau nggak darurat ibaratnya kan, jadi nggak dirawat. Jadi kita harus macet sahabat. Jadi kita harus ya kayak gitulah. Akhirnya harus merawat di rumah dulu gitu sendiri ya. Nah, akhirnya kita sih pengen sebenarnya di jalur kita impus gitu, tapi karena udah berobat yang cukup panjang, memang udah menghabiskan lumayan uang gitu ya. Jadi kayak namanya seorang istri kan mikir-mikir gitu, kasihan sama suami, maklum kan ya, keuangannya agak pas-pasan gitu lah sama orang kampung ya. Seperti itu. Nah, akhirnya kita ya udah akhirnya ngobrol tuh, ayo kalau bisa diimpus aja, yaudah nanti ini aja patungan gitu kan uangnya gitu, karena alhamdulillah kan deket keluarga. Akhirnya ya udah, kata suami, patungan apaan sih, namanya suami kan nggak mau ya, nggak usah gitu. Akhirnya suaminya mau lah nih. Nah, kebetulan ada teman keponakan saya yang bisa ngimpus gitulah. Nah, akhirnya nelpon, tapi istrinya itu kan nggak enak gitu, kayak aduh kasihan suami saya nanti gimana keuangannya gitu ya. Akhirnya yaudah, jangan ini dulu deh katanya, jangan ditelepon dulu, mau impusnya nanti aja, kita ini dulu istihoroh. Aslinya istihoroh dalam hati saya. Akhirnya karena adik saya sakit, saya lah saya yang lagi istihoroh gitu pakai Quran. Udah ini baik nggak gitu kan. Karena saya pernah ngalamin waktu itu juga diimpus istihoroh juga, alhamdulillah baik gitu jawabannya dan hasilnya bagus gitu. Akhirnya ya udah, ayo kita istihoroh. Tapi karena saya yang istihoroh, adik saya yang sakit, jadi itu kayak kurang ini gitu. Karena ada keraguan di hati saya bahwa saya juga karena saya menganjurkan bahwa udah
impus saja. Tapi saya juga kan nggak enak ya sama suaminya, maksudnya kan itu suami yang bertanggung jawab keuangannya gitu. Adik saya pun juga merasa begitu, takut memberatkan suami karena memang habis keluarin udah cukup banyak gitu ya. Maksudnya melihat keadaan juga lagi nggak kondusif lah gitu keuangannya. Akhirnya terus saya juga sambil begini ngobrolnya dalam hati, nanti kalau nggak cocok takutnya kan namanya saya seorang kakak saya disalahin gitu kan. Karena ibaratnya cuma ya iya enak sih masih saran sih gitu kan. Akhirnya ya udahlah, akhirnya timbul itu saya istiqoroh pakai Quran dan jawabannya ya kurang bagus gitulah. Akhirnya saya bilang ya udah adik saya aja gitu. Adik saya pun mungkin kayak nggak mau gitu, nggak mau istiqorohnya karena ya itu tadi. Tapi masya Allah tabarakallah ya, tiba-tiba tuh suaminya nelpon ibunya di kampung gitu. Dia cerita bahwa ya itulah menantunya sakit, maksudnya adik saya kan itu ya, maksudnya sama ibu dia cerita bahwa itu sakit gitu. Dia bilang ya udah diobatin, diimpus aja katanya gitu. Gimana ya gitu kan, udah lemes banget gitu, di rumah sakit nggak ditanganin, maksudnya karena memang nggak darurat gitu. Akhirnya kata ibu mertuanya itu, kata mamanya suaminya, ya udah di ini aja, diimpus aja, nanti daripada kenapa-napa gitu katanya. Aku bilang masya Allah, Allah tuh maksudnya ya itu yang dibilang bener ya, setiap sesuatu kita tuh hanya menghadapi, Allah yang menangani sebenarnya ya. Jadi haru gitu sama Allah, ya Allah gitu. Allah tahu kita tidak berdaya gitu ya, Allah berdayakan gitu maksudnya ya. Sampai kalau saya kayak ingat tuh sedih banget sama Allah gitu. Jadi Allah langsung berbicara gitu. Kalau namanya orang tua kan itu kan Allah berbicara kepada suaminya gitu ya. Mungkin kalau dari istrinya kan dia kayak masih gimana gitu, ataupun dari saya, tapi dari orang tua yang langsung udah impus aja gitu. Sampai akhirnya diimpus, sampai dari sekali impus 2 kali gitu, sampai berlebih gitu loh, dari yang minta 1 tuh sampai Allah tambahkan gitu. Akhirnya alhamdulillah agak lumayan ya membaikkan gitu, karena kalau diimpus kan ada tenaga gitu, karena cairan mungkin yang kurang gitu ya. Ya seperti itulah tentang Allah ya. Jadi memang benar bahwa kita hanya tugas kita hanya menghadapi, nanti Allah yang menangani. Jadi sabar, berbaik sangka kepada Allah. Maksudnya gini, terus kemudian juga alhamdulillah suaminya juga waktu itu sahabat lagi setak juga gitu pekerjaannya. Jadi kayak lagi ya kayak gitulah, lagi bermasalah gitu. Terus saya bilang waktu itu, membesarkan adik saya, tapi ya bukannya karena saya ini tahu gitu. Emang ini saya bilang, suami lu tuh tenang aja, udah suami lu emang disuruh istirahat buat ngurus misalnya kamu yang lagi sakit, saya bilang gitu. Soalnya kalau dia kerja kan dia bingung, kamu tuh sakit udah lama gitu. Terus nanti juga maksudnya Allah pasti ibaratnya pekerjaan itu tenang aja, pasti ntar Allah kembalikan kalau udah sehat gitu, saya bilang. Terus alhamdulillah adik saya bilang pas dia udah diimpus 2 kali, suaminya pusing juga gitu karena memang keuangan, terus istri sakit, dia juga keadaan pekerjaannya juga lagi seperti itu, dirumahin gitu ya, dan yang agak jelas gitu. Tapi terus adik saya cerita bahwa suaminya ditelepon katanya mau perusahaan tuh udah lama beberapa ini ya, ditelepon bahwa dia mau ini lagi nggak gitu. Tapi terus suami bilang saya lagi ngurusin istri saya lagi sakit. Jadi alhamdulillah gitu ya, masya Allah. Pokoknya Allah itu, soalnya pernah juga adik saya juga tuh yang sakit, yang satu yang pernah saya cerita itu juga sama, dia terburu-buru kan sakit operasi ambeien. Nah dia buru-buru pengen kerja gitu kan, saking takutnya perusahaan itu mecat dia lah apalah gitu ya. Padahal Allah kan nggak gitu ya, setiap sesuatu yang diberikan itu pasti udah dikasih, maksudnya gini loh, udah Allah jamin gitu, tenang aja gitu maksudnya. Nah terus apa yang dikhawatirin, dia akhirnya masuk kerja, nah kerja akhirnya sakit lagi. Nah terus kata perusahaannya ya udah sampai dia bilang nggak apa-apa sampai sembuh aja, sampai kayak gitu perusahaannya. Sampai akhirnya masya Allah ya, kita kadang mendahulukan, mengkhawatirkan yang udah Allah jagain, udah Allah sediain, kita malah kita yang mikir gimana nih nanti gini-gini. Padahal semuanya ibaratnya kalau kita sakit udah Allah beresin, waktu kita berhenti untuk fokus ya memohon kepada Allah gitu ya. Keluarga juga jadi tambah sayang gitu, lagi disayang lah pokoknya sama Allah. Yang lain-lain ibaratnya tenang aja, tetap dijaga sama Allah. Ibarat kayak hujan, walaupun kadang kita, maaf saya ya, jemurin ini pakaian di luar, terus hujan katak-katak gitu, terus udah kayak mau lari-lari gitu, ternyata kata Allah enggak, dikasih waktu. Hujan tuh enggak langsung deres guyur gitu, enggak. Jadi dikasih tanda dulu, dikasih jeda dulu gitu loh. Allah itu enggak mungkin ujuk-ujuk langsung itu gitu maksudnya. Masa kita, Allah itu kan tahu sendiri maha sayang. Misalnya jemuran kita yang udah dari pagi kita jemur, tiba-tiba ketiban hujan yang apa begitu deras kan, enggak. Jadi dikasih tanda dulu, dikasih jeda dulu untuk beresin, baru turun gitu sebenarnya ya. Kalau kita terus
memahami kasih sayang Allah ya sahabat. Ya udahlah, kayak gitulah ceritanya sahabat. Mudah-mudahan apa yang saya ceritain ya bermanfaat, terutama buat keluarga saya, buat saya pribadi, juga mudah-mudahan buat sahabat juga semuanya. Jadi biar kita nggak ketar-ketir ya mas hadapi hidup, maksudnya nikmatin setiap episode yang Allah berikan, karena udah pasti itu yang terbaik, dan Allah pasti cukupkan di siap segala posisi ya, mau dia saat sakit, mau di saat dia nyaman gitu. Ya udah gitu aja sih sahabat bunda-bunda solihah semuanya, teman-teman pilah yang mungkin sedang beraktivitas luar sana, yang sedang bekerja ataupun apapun ya, dalam kelancarannya, dalam keselamatan, berangkat sampai pulang dan sesudahnya lagi menjadi amal soleh yang Allah terima di dunia dan di akhirat, yang Allah ridhoi pokoknya ya. Ya begitu, dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf lahir dan batin bila ada kata-kata kesalahan yang tidak berkenan ya mungkin dengan kata-kata saya. Kita selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.